serta mengamatinya. Untuk poin pertama mengenai konsep dari belajar dan pembelajaran. Ketika kita berbicara mengenai konsep dari belajar dan pembelajaran, tentu tidak lepas dari ruang lingkup pendidikan. Pendidikan itu merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan tujuan dari pendidikan itu adalah untuk menuntun, untuk mengarahkan, dan untuk membimbing peserta didik. Sehingga nanti peserta didik dapat tumbuh, dapat berkembang, dan dapat mempertahankan kehidupannya yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Di dalam pendidikan terdapat suatu proses pembelajaran, dan di dalam proses pembelajaran terdapat dua aspek yang sangat penting. Yang pertama, mengenai hasil dari belajar, yaitu yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku dari peserta didik. Kemudian, yang kedua adalah berupa proses hasil belajar, yaitu yang ditandai dengan adanya perkembangan dari peserta didik, baik itu intelektual, emosional, maupun fisik. Maka untuk meningkatkan kualitas belajar, pembelajaran yang berpuncak pada mutu pendidikan, terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, isi pendidikan, cara, metode, dan situasi lingkungan dalam pendidikan. Dalam usaha mencapai tujuan dari pendidikan, tentu yang dilandasi dengan proses belajar dan pembelajaran, perlu diciptakan adanya sistem lingkungan belajar yang lebih kondusif dan efektif. Proses belajar dan pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik itu mental, fisik, maupun secara sosial. Maka pendidik dikatakan sebagai penggerak dalam perjalanan belajar dan sebagai fasilitator belajar, yaitu pendidik yang mampu membantu dalam memecahkan tingkat kesulitan yang dialami, yang dihadapi oleh peserta didik. Maka pendidikan merupakan hal yang penting dalam perjalanan hidup. Dengan melalui proses belajar yang didampingi oleh pendidik tentunya, maka dalam mewujudkan tujuan pendidikan, pendidik harus pandai dan harus pintar-pintar dalam memilih strategi pembelajaran, sehingga nanti konten bahan materi yang disampaikan kepada peserta didik tersampaikan secara efektif dan kondusif dan mampu diterima oleh peserta didik, agar para peserta didik lebih paham dalam proses belajar dan pembelajaran. Sejarah kebudayaan Islam atau lebih dikenal dengan SKI atau bahasa lainnya tarikh. Ini merupakan rumpun dari mata pelajaran pendidikan agama Islam di samping Al-Quran, hadis, fikih, dan akidah akhlak. Dalam penerapannya, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar mengenal, memahami, dan menghayati sejarah kebudayaan Islam yang kemudian menjadi way of life atau pandangan hidup melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, pengamatan, dan pembiasaan. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan pelajaran yang di dalamnya membahas mengenai sekumpulan kejadian atau peristiwa penting dari tokoh muslim. Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, peserta didik dapat memperoleh pelajaran yang berharga dari pengalaman-pengalaman dan perjalanan-perjalanan dari seorang tokoh atau generasi zaman dulu. Peserta didik dapat memperoleh berbagai pelajaran dari proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dilaksanakan di madrasah atau di sekolah. Keteladanan dari tokoh-tokoh atau pelaku sejarah yang tertuang dalam konsep bahan materi sejarah kebudayaan Islam nantinya dapat ditransformasikan kepada generasi muda, di samping nilai informasi sejarah yang penting yang tertuang dalam sejarah kebudayaan Islam. Maka tujuan dari pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam
yaitu diantaranya yang pertama, memberikan pengetahuan tentang sejarah agama Islam dan kebudayaan Islam kepada peserta didik agar memiliki data yang objektif dan sistematis tentang sejarah. Yang kedua, mengapresiasikan dan mengambil ibrah atau manfaat, nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah. Yang ketiga, menanamkan penghayatan dan kemauan atau keinginan yang kuat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam berdasarkan cermatan atas fakta sejarah yang ada. Yang keempat, membekali peserta didik untuk membentuk kepribadiannya melalui instansi atau sekolah atau madrasah terhadap tokoh-tokoh teladanan sehingga terbentuk kepribadian yang tinggi, yang luhur dan bermoral. Maka dari tujuan-tujuan adanya pembelajaran mata pelajaran SKI, tentu mata pelajaran SKI ini diharapkan dapat membentuk karakteristik dari peserta didik melalui sejarah dan mampu menjadi ibroh atau cerminan bagi peserta didik dalam menghadapi menjalani kehidupannya. Pendekatan pembelajaran SKI. Hal yang mendasar dan penting untuk dipelajari sebelum mengkaji lebih lanjut tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu memahami pengertian tentang SKI itu sendiri. Sejarah kebudayaan Islam dapat dipahami sebagai berita atau cerita peristiwa masa lalu yang mempunyai asal-muasal tertentu. Peristiwa menjelang dan saat Nabi Muhammad SAW lahir dan diutus sebagai Rasul adalah asal-muasal sejarah kebudayaan Islam. Semua peristiwa baik yang menyangkut pemikiran, politik, ekonomi, teknologi dan seni dalam sejarah Islam disebut sebagai kebudayaan. Dalam konsekuensi dari pemahaman etimologis bahwa sejarah adalah sebuah peristiwa yang diperlakukan seperti pohon yang bisa dirawat, dipelihara, dan dipelajari. Untuk memahami pohon dengan baik, seseorang harus mengetahui batang tubuh atau anatominya. Disiplin yang dipakai untuk mempelajarinya dikenal dengan nama ilmu biologi. Maka, seseorang yang ingin mempelajari peristiwa, kejadian, atau peninggalan berharga yang seringkali cukup disebut dengan sejarah, harus mempelajari anatominya. Sebagai sebuah peristiwa berharga, sejarah memiliki beberapa komponen dasar. Di antaranya, yang pertama, kejadian. Sejarah merupakan kejadian-kejadian penting yang pernah ada. Kejadian ini bersifat luar biasa, karena itu sejarah dapat menyita pikiran orang untuk sibuk mengingat, merenungkan, dan menyampaikannya kepada orang lain. Kejadian-kejadian bersejarah ini berupa perjuangan mewujudkan gagasan-gagasan yang mulia, mempertahankan nilai dan keutuhan kelompok. Lalu yang kedua, manusia. Sejarah tidak bisa dipisahkan dari manusia, baik sebagai individu atau kelompok. Manusia menjadi aktor sekaligus ikon dalam kejadian-kejadian penting. Karena itu, banyak biografi orang-orang sukses yang membawa perubahan yang berpengaruh baik pada masanya atau masa sesudahnya. Kemudian yang ketiga, latar belakang. Ruang dan waktu merupakan komponen yang esensial dalam sejarah. Keduanya berfungsi sebagai konteks yang menyertai dan memungkinkan suatu peristiwa terjadi. Karena begitu pentingnya kedua komponen ini dalam sejarah, nama dari ilmu yang mempelajarinya dalam bahasa Arab disebut tarikh, yang dari segi etimologi berarti tanggal atau waktu kejadian. Karena alasan ini pula, sejarah identik dengan peristiwa kronologis. Artinya, satu peristiwa penting terjadi setelah peristiwa lainnya. Dan dari urutan kejadian ini bisa diketahui sebab dan akibatnya. Pada gilirannya, pola sebab dan akibat inilah ditarik oleh hukum-hukum sejarah. Lalu yang terakhir, syarat makna. Sejarah berisi catatan suatu masa yang ditemukan dan dipandang bermakna oleh generasi dari zaman berikutnya. Masa kini bisa dipahami dari peristiwa masa lampau. Bahkan masa yang akan datang bisa diprediksi dengan bekal kemampuan mengetahui hukum sejarah masa lampau. Maka sejarah bukanlah sekedar cerita besar,
yang tanpa mempunyai arti untuk masa kini dan mendatang. Pengetahuan sejarah menjadi modal untuk membangun peradaban yang lebih baik dari sebelumnya. Keempat unsur komponen ini yang menjadi komponen penting dari sejarah sebagai sebuah peristiwa masa lampau yang berarti. Karena besarnya arti dan makna, sejarah menjadi mata pelajaran yang penting untuk diajarkan di semua jenjang pendidikan, khususnya madrasah dengan sejarah kebudayaan Islam. Meskipun demikian, sejarah harus diajarkan secara bertahap sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik sebagai pembelajar. Tahapan kesulitan materi dapat disesuaikan dengan tingkat kecerdasan intelijensi, emosional, dan sosial, sehingga tujuan pembelajaran sejarah bisa terpenuhi. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah, SKI dimaknai sebagai perkembangan perjalanan hidup manusia dari masa ke masa dalam usaha bersyariah atau beribadah dan bermuamalah, serta berakhlak dalam mengembangkan sistem kehidupan yang dilandasi oleh akidah. Secara substansial, mata pelajaran SKI ini memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi sejarah kebudayaan Islam dalam pembelajaran. Pemahaman mengenai sejarah kebudayaan Islam, baik dari sisi konsep dan komponennya, menjadi prasyarat mutlak bagi pendidik guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya pengapu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam bisa dipahami sebagai berita atau cerita yang masa lalu, yang mempunyai asal-muasal tertentu. Peristiwa menjelang dan saat Nabi Muhammad SAW lahir dan diutus sebagai Rasul adalah asal-muasal sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam memiliki karakteristik yang sekaligus menjadi komponen utama sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu memiliki objek material. Objek material sejarah adalah pengetahuan atau informasi faktual mengenai peristiwa dan kejadian penting dalam kurun waktu tertentu. Konsep dari objek material adalah subjek, objek, dan relasi antara subjek dan objek. Yang kedua, memiliki objek formal. Objek formal dalam sejarah adalah cara pendekatan dan metode yang dipakai atas objek material yang demikian khas. Yang ketiga, sistematis. Hubungan antara bab dan hubungan antara subbab pada setiap bab disusun secara kronologis, sehingga uraian secara keseluruhan bersifat diakronis atau memanjang menurut alur waktu. Yang keempat, yaitu teoritis. Penulisan sejarah ilmiah dituntut untuk menggunakan pendekatan multimedia sosial, yaitu penerapan konsep dan teori ilmu-ilmu sosial yang relevan dengan masalah sejarah yang dipelajari. Yang kelima, filosofis atau filsafat adalah landasan berpikir untuk menegaskan kebenaran ilmu. Pemikiran filsafat, khususnya logika, berpikir dapat meningkatkan kualitas pengetahuan manusia. Sejarah sebagai ilmu memiliki filsafat sejarah. Yang selanjutnya, sejarah kebudayaan Islam memiliki fungsi dan manfaat dalam proses belajar dan pembelajaran, yaitu diantaranya yang pertama, pelajaran. Sejarah adalah
pelajaran yang terbaik karena sejarah menyediakan referensi yang berharga kepada seseorang untuk mengambil keputusan tanpa harus mengalaminya. Yang kedua itu model. Sejarah bisa dijadikan model untuk menentukan sikap dan membangun masa kini dan mendatang. Yang ketiga, rekreasi. Ada banyak situs peninggalan purbakala yang menjadi objek wisata. Bahkan kebanyakan tempat wisata itu memang perlu tempat-tempat bersejarah. Tempat-tempat wisata sejarah, bangunan, dan barang-barang menjadi objek rekreasi tersendiri bagi pengunjungnya. Yang keempat, berpikir kritis. Nah, dalam sejarah, yang dipahami tidak hanya sebagai kumpulan peristiwa dalam kurun dan rentang waktu tertentu, akan mendorong orang untuk berpikir kritis. Sejarah selalu melibatkan interpretasi dan opini penulisannya. Yang kelima, media inspirasi. Sejarah bukan hanya sekumpulan cerita yang berkaitan dengan tanggal, tokoh, dan tempat sebagai peristiwa penting terjadi, tetapi juga syarat makna dan menjadi rujukan untuk mengambil pelajaran atau ibroh, dan terutama inspirasi untuk menata hari esok yang lebih baik. Sejarah bisa meningkatkan seseorang, bahkan kehidupan sekarang tidak bisa dinikmati tanpa perjuangan orang-orang sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai implementasi hakikat belajar dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sejarah merupakan ilmu yang termasuk dalam kategori ilmu sosial humaniora, yaitu ilmu yang membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat. Adapun implementasinya, yaitu yang pertama adalah implementasi terhadap bahan ajar. Karena sejarah kebudayaan Islam ini atau kita sering sebut SKI mengaplikasikan pemahaman, wawasan, dan kesadaran sejarah dalam meramu materi pembelajaran SKI dengan menggali dan mengangkat aspek-aspek kejiwaan dan peristiwa yang dipelajari oleh peserta didik. Nah, bahan ajar ini dapat dikembangkan dalam bentuk yang pertama, narasi, yaitu merupakan kemampuan bercerita yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang kedua, gambar dan peta, merupakan suatu media yang mewakili adanya bukti-bukti sejarah yang menghantarkan peserta didik untuk mempelajari sejarah. Dan yang ketiga yaitu adalah dokumen dan benda bersejarah, yang merupakan salah satu bukti yang tersisa dalam sejarah. Yang keempat yaitu adalah tempat sejarah, merupakan tempat lawatan atau tempat kajian sejarah sebagai media konkret dan bisa dirasakan oleh peserta didik secara langsung. Lalu yang kedua adalah implikasi terhadap proses pembelajaran, yang merupakan suatu implikasi pemahaman baru mengenai sejarah perubahan paradigma pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang berorientasi pada guru atau teacher oriented, yang berubah menjadi berorientasi pada pembelajaran atau learning oriented. Nah, pada orientasi ini, guru bukan hanya sebagai sumber belajar, tetapi guru juga sebagai fasilitator, motivator, serta evaluator. Nah, pada implikasi ini menuntut untuk penggunaan berbagai jenis strategi, metode yang variatif yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Lalu materi selanjutnya yaitu program pengajaran mata pelajaran SKI. Program pengajaran di sekolah atau madrasah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program pengajaran yang menjadi tugas semester dan program mingguan atau program harian yang disebut dengan program persiapan mengajar. Program pengajaran di sekolah atau madrasah harus dilaksanakan secara beruntut, sehingga harus dibuat pembagian mata pelajaran. Dalam artian, setiap pertemuan tatap muka dan selanjutnya itu harus ada kesinambungan secara sistematis dengan memperhatikan aspek-aspek seperti yang pertama, tujuan pembelajaran.
yaitu yang di dalamnya terdiri dari membangun kesadaran peserta didik terhadap pentingnya landasan ajar nilai-nilai dan norma-norma Islam. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik terhadap waktu dan tempat sebagai proses masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang ketiga yaitu melatih daya berpikir secara kritis. Nah, yang keempat yaitu menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap sejarah. Aspek yang kedua yaitu adalah aspek ruang lingkup. Aspek ruang lingkup ini meliputi sejarah masyarakat Arab dan Islam sejak kelahiran dan kerasulan Nabi, dakwah Nabi dan para sahabat, peristiwa hijrah Nabi, peristiwa pada masa Khulafaur Rasyidin, sejarah perjuangan Wali Songo, dan sejarah perjuangan para tokoh agama Islam yang berada di masing-masing daerah. Lalu, aspek yang ketiga yaitu adalah program tahunan, yang dimana merupakan suatu rencana ketetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk merencanakan tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu adalah program semester, yang merupakan program pengajaran yang harus dirapatkan selama 1 semester, yang diharapkan peserta didik ini mampu menguasai pengetahuan, sikap, serta keterampilan secara kesatuan utuh. Nah, yang terakhir yaitu adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang merupakan perkiraan atau proyeksi mengenai tindakan apa saja yang dapat kita lakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, sekian